15 barang yang saya berhenti beli setelah kenal metode KonMari. Sebelum lanjut, pastikan Moms semua klik tombol subscribe, share dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat, buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih, dan yuk lanjut deh. Halo Mam semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Rumah itu harusnya jadi tempat istirahat paling aman. Tapi entah kenapa, banyak ibu merasa capek padahal seharian cuma di rumah. Bangun pagi, lihat dapur sudah penuh, siang beresin mainan, yang muncul lagi, sore ngelap meja yang tidak pernah benar-benar kosong. Yang bikin lelah seringnya bukan kerjaannya, tapi barangnya. Judul video ini lahir dari keresahan itu. Karena ternyata banyak barang yang kita beli dengan niat baik justru pelan-pelan menyedot energi, waktu, dan emosi kita sebagai ibu. Di kondisi sekarang, saat harga kebutuhan naik, rumah makin sempit, dan ibu dituntut serba bisa. Cara kita memperlakukan barang jadi krusial. Metode KonMari mengenalkan satu prinsip sederhana, tapi menohok, yaitu hanya menyimpan barang yang memberi rasa senang dan makna. Prinsip ini sejalan dengan teori decision fatigue dalam psikologi yang menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan dan barang di sekitar kita, semakin cepat mental kita lelah dan gampang emosional. Jadi ini bukan soal estetik atau tren minimalis, tapi soal kewarasan ibu-ibu di tengah rutinitas yang tidak ada liburnya. Di pembahasan ini, kita tidak sedang menghakimi siapapun, apalagi menyuruh hidup serba kurang. Ini obrolan sesama ibu yang sama-sama capek, sambil senyum pahit, sambil ketawa kecil. Karena ternyata banyak barang di rumah yang fungsinya cuma satu, bikin kita ngomel sambil beberes. Dan kalau satu video ini bisa bikin kamu merasa sedikit lebih dimengerti dan kepikiran ulang sebelum beli barang lucu berikutnya, berarti obrolan ini penting dan layak didengar. Barang pertama yang aku berhenti beli adalah wadah plastik lucu-lucu yang di toko kelihatannya seperti solusi hidup. Warnanya pastel, tutupnya rapat, diskonnya menggoda iman. Tapi begitu sampai rumah, malah jadi sumber konflik batin. Karena isinya pindah-pindah, tutupnya entah kemana. Dan akhirnya dipakai buat nyimpen apa saja, termasuk niat hidup yang berantakan. Contoh nyatanya, laci dapur penuh wadah, tapi pas mau nyari wadah kosong buat lauk sahur, malah pakai kantong plastik lagi, sambil ngomel pelan biar anak tidak dengar. Barang kedua adalah peralatan dapur serbaguna yang katanya bisa bikin masak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih estetik, padahal kenyataannya, alat itu cuma dipakai sekali pas masih semangat. Setelah itu balik lagi ke pisau favorit yang sudah ikut menemani dari zaman sebelum nikah. Alat serbaguna itu akhirnya tinggal di laci bawah bersama barang-barang yang nasibnya sama. Dibeli karena janji manis di kemasan, ditinggal karena ribet dicuci dan disimpan. Barang ketiga yang aku stop beli adalah hiasan rumah kecil-kecil yang katanya biar rumah kelihatan hidup. Padahal yang hidup itu debunya. Tiap mau lap meja harus angkat satu-satu sambil nahan emosi. Belum lagi kalau jatuh pas lagi capek, rasanya bukan jatuh barangnya, tapi kesabaran kita sebagai ibu. Contoh paling nyata itu pajangan kecil di meja TV, yang lebih sering dipindah daripada ditonton. Barang keempat adalah baju rumah murah yang dibeli dengan alasan, ini kan cuma buat di rumah. Padahal ujung-ujungnya lemari penuh, pintu susah ditutup, tapi tetap bilang ke suami, tidak punya baju. Lucunya yang dipakai itu lagi. Baju favorit yang sudah agak pudar, tapi nyaman. Sementara yang baru malah numpuk karena panas, gatal, atau ribet dilipat. Barang kelima adalah spray dan sarung bantal motif rame yang di toko kelihatan ceria, tapi di kamar malah bikin mata capek. Apalagi buat ibu yang hidupnya sudah rame oleh cucian, jadwal anak, dan isi grup WhatsApp sekolah. Contoh realnya kamar jadi susah tenang. Padahal kamar itu harusnya tempat kita rebahan
sambil mikir hidup dengan napas panjang. Barang keenam adalah perabot kecil tanpa fungsi jelas, seperti bangku kecil, meja kecil, rak kecil, yang katanya fleksibel, tapi ujungnya cuma jadi tempat numpuk tas, jaket, atau barang titipan anak. Akhirnya rumah penuh furnitur, tapi tetap tidak lega. Dan setiap beres-beres rasanya seperti main puzzle yang tidak pernah jadi. Barang ketujuh adalah alat kebersihan yang double dan double lagi. Sapu, ada beberapa. Pel ada cadangan. Tapi yang dipakai tetap satu, karena sudah cocok di tangan. Sisanya cuma bikin gudang sempit dan bikin kita lupa mana yang masih layak. Contoh paling sering itu beli sapu baru karena lupa masih punya, padahal sapu lama masih setia nunggu di pojokan. Barang kedelapan adalah mainan anak yang terlalu banyak. Niat awalnya biar anak senang dan tidak rewel, tapi kenyataannya anak malah bingung. Main sebentar lalu pindah, dan yang capek membereskan tetap ibunya. Contoh logisnya, satu kotak mainan favorit lebih sering dimainkan daripada 10 kotak mainan baru yang berserakan di lantai. Barang kesembilan adalah tas murah karena lucu dan diskon. Dibeli dengan penuh harapan akan dipakai bergantian. Tapi realitanya dipakai sekali, lalu disimpan. Setiap lihat lemari tas rasanya seperti lihat kenangan keputusan impulsif. Dan tetap saja, tas yang dipakai itu yang nyaman dan sudah mengikuti bentuk bahu kita. Barang ke-10 adalah alat dekorasi musiman yang katanya cuma setahun sekali. Tapi nyatanya setahun sekali itu tetap makan tempat sepanjang tahun, disimpan di kardus, dilabeli niat baik, lalu dilupakan. Pas ketemu lagi, malah bingung. Ini mau dipakai atau dibuang? Sambil mikir dulu kenapa beli beginian. Barang ke-11 adalah peralatan elektronik kecil yang jarang dipakai, yang di iklan terlihat canggih dan bikin hidup ibu rumah tangga naik level. Tapi di rumah malah bikin meja dapur penuh kabel dan stop kontak rebutan. Ujungnya malah malas dipakai karena ribet colok dan beresinnya. Barang ke-12 adalah buku atau majalah yang dibeli karena merasa versi ideal diri kita suka membaca. Padahal versi realita kita lebih sering ketiduran. Buku itu akhirnya jadi pajangan rak. Dibeli karena niat, disimpan karena gengsi, tidak dibaca karena capek. Barang ke-13 adalah stok barang berlebihan karena takut kehabisan. Beli banyak biar aman, tapi rumah jadi seperti gudang mini, dan uang berhenti beredar. Contoh paling sering itu stok sabun atau tisu yang menumpuk sampai lupa mana yang duluan dibeli, mana yang hampir kadaluarsa. Barang ke-14 adalah pernak-pernik lucu hasil belanja impulsif saat capek, stres, atau butuh pelarian. Belinya cepat, senengnya sebentar, setelah sampai rumah rasanya datar, barangnya masuk laci, dan masalah hidupnya tetap ada. Cuma sekarang ditambah satu barang lagi yang harus diurus. Barang ke-15 adalah semua barang yang tidak bikin hati terasa hangat saat disentuh. Yang waktu dipegang rasanya biasa saja, atau malah bikin lelah, karena kalau barang saja tidak bisa bikin kita merasa baik, ngapain kita sebagai ibu harus capek-capek merawatnya setiap hari? Di titik ini, pelan-pelan terasa kalau rumah yang lebih lega bukan soal gaya hidup mahal, tapi soal keberanian memilih. Memilih apa yang benar-benar layak tinggal bersama kita setiap hari. Karena barang yang terlalu banyak itu seperti tamu tidak diundang. Datangnya ramai, makannya banyak, dan pulangnya tidak tahu kapan. Lalu kita sebagai ibu yang setiap hari bersih-bersih, malah kelelahan sendiri. Sambil mikir kenapa rumah rapi cuma bertahan 5 menit. Kalau dipikir lagi, hati kita juga mirip lemari, semakin dipenuhi hal yang tidak penting, semakin sempit ruang untuk tenang. Dan disinilah kita mulai belajar bahwa merapikan bukan soal buang barang, tapi memberi hormat pada energi diri sendiri. Karena ibu yang tidak capek marah-marah itu bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena isi rumahnya tidak ikut ribut. Dan semoga
Setelah ini, setiap kali tangan mau ambil barang baru, ada jeda kecil untuk bertanya dalam hati. Ini bikin hidup lebih ringan atau malah nambah kerjaan? Karena rumah yang damai itu bukan rumah tanpa barang, tapi rumah yang isinya sejalan dengan kita. Bikin senyum lebih sering muncul, dan bikin kita pulang ke rumah dengan perasaan akhirnya bisa bernapas lega. Terima kasih, Moms. Semua sudah menemani dan mendengarkan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya.